Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Wahyuni, mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa, kita akan belajar tentang konsep asuhan keperawatan risiko perilaku kekerasan. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, ialah definisi risiko perilaku kekerasan. Merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi tersebut, maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan pada orang lain adalah tindakan agresif yang ditujukan untuk melukai atau membunuh orang lain. Perilaku kekerasan pada lingkungan dapat berupa perilaku merusak lingkungan, melempar kaca, genting, dan semua yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan berdasarkan standar asuhan keperawatan jiwa dengan masalah risiko perilaku kekerasan. Yang pertama ada emosi, 2 intelektual, 3 ada fisik, 4 spiritual, 5 sosial. Berikut tanda dan gejala perilaku kekerasan berdasarkan data subjektif, ialah mengungkapkan perasaan kesal atau marah, ingin melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Klien suka membentak dan menyerang orang lain. Adapun data objektifnya ialah mata melotot atau pandangan tajam, tangan menggempal dan rahang mengetuk, wajah memerah, postur tubuh kaku, bicara kasar, ketus, amuk atau agresif, menyerang orang lain, dan melukai diri sendiri atau orang lain. Berikut tentang respon marah. Yang pertama ada asersif. Asersif adalah mengungkapkan marah tanpa menyakiti, melukai perasaan orang lain, atau tanpa merendahkan harga diri orang lain. Yang kedua ada frustasi. Frustasi adalah respon yang timbul akibat gagal mencapai tujuan atau keinginan. Frustasi dapat dialami sebagai suatu ancaman dan kecemasan. Akibat dari ancaman tersebut dapat menimbulkan kemarahan. Ketiga ada pasif, adalah respon di mana individu tidak mampu mengungkapkan perasaan yang dialaminya. Yang keempat ada agresif, merupakan perilaku yang menyertai marah namun masih dapat dikontrol oleh individu. Orang agresif biasanya mau mengetahui hak orang lain. Amuk adalah masa marah yang bermusuhan yang kuat disertai kehilangan kontrol diri. Pada keadaan ini, individu dapat merusak dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Selanjutnya ada etiologi. Faktor predisposisi. Yang pertama ada faktor biologis. Hal yang perlu dikaji pada faktor biologis meliputi adanya faktor herediter, atau yaitu adanya anggota keluarga yang sering memperlihatkan atau melakukan perilaku kekerasan. Adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, adanya riwayat penyakit atau trauma kepala, dan riwayat penggunaan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kedua ada faktor psikologis. Respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal, maupun lingkungan. Perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustasi. Yang ketiga faktor sosiokultural. Teori lingkungan sosial atau social environment theory menyatakan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Norma budaya dapat mendukung individu untuk berespon asertif atau agresif. Perilaku kekerasan dapat dipelajari secara langsung melalui proses sosialisasi atau social learning theory. Berikut faktor
Faktor presipitasi perilaku kekerasan pada setiap individu bersifat unik, berbeda satu orang dengan yang lain. Stresor tersebut dapat merupakan penyebab yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Faktor dari dalam individu meliputi kehilangan relasi atau kehubungan dengan orang lain yang dicintai atau berarti, seperti putus pacar, perceraian, dan kematian, kehilangan rasa cinta, kekhawatiran terhadap penyakit fisik, dan lain-lain. Sedangkan faktor dari luar individu meliputi serangan terhadap fisik, lingkungan yang terlalu ribut, kritik yang mengarah pada penghinaan, tindakan kekerasan. Adapun mekanisme copingnya meliputi yang pertama menyerang atau menghindar, kedua menyatakan secara asertif, 3 memberontak, 4 perilaku kekerasan. Terakhir, penata laksanaan. Penanganan yang dilakukan untuk mengontrol perilaku kekerasan yaitu dengan cara medis dan non-medis. Terapi medis yang dapat diberikan seperti obat antipsikotik adalah chlorprozane atau CPZ, risperidone atau RSP, haloperidol atau HLP, clozapinda, trifluozin atau TFP. Psikomotrika adalah terapi menggunakan obat dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala gangguan jiwa. Tindakan yang dilakukan perawat dalam mengurangi resiko perilaku kekerasan salah satunya adalah dengan menggunakan strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh klien dengan perilaku kekerasan adalah diskusi mengenai cara mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, obat, verbal, dan spiritual. Mengontrol perilaku kekerasan secara fisik dapat dilakukan dengan cara nafas dalam dan pukul bantal atau kasur. Mengontrol secara verbal yaitu dengan cara menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan dengan baik. Mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual dengan cara sholat dan berdoa, serta mengontrol perilaku kekerasan dengan minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar, yaitu benar klien, benar nama obat, benar cara minum obat, benar waktu minum obat, dan benar dosis obat. Lanjut ke konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian faktor penyebab perilaku kekerasan. Pada dasarnya pengkajian pada klien perilaku kekerasan ditunjukkan pada semua aspek, yaitu biopsikososial, kulturalis, spiritual. Yang pertama ada aspek biologis. Respon fisiologis timbul karena kegiatan sistem saraf otonom bereaksi terhadap sekresi epinefrin sehingga tekanan darah meningkat, takikardi, muka merah, pupil melebar, pengeluaran urin meningkat. Ada gejala yang sama dengan kecemasan, seperti meningkatnya kewaspadaan, ketegangan otot seperti rahang terkaku, tangan dikepal, tubuh kaku, dan refleks cepat. Hal ini disebabkan oleh energi yang dikeluarkan saat marah bertambah. Berikut ada aspek emosional. Individu yang merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, frustasi, dendam, ingin memukul orang lain, mengamuk, bermusuhan, dan sakit hati, menyalahkan, dan menuntut. Yang ketiga, aspek intelektual. Sebagian besar pengalaman hidup individu didapatkan melalui proses intelektual. Peran panca indera sangat penting untuk beradaptasi dengan lingkungan selanjutnya diolah dalam proses intelektual sebagai suatu pengalaman. Yang keempat ada aspek sosial, meliputi interaksi sosial, budaya, konsep rasa percaya, dan ketergantungan. Emosi marah sering merangsang kemarahan orang lain. Klien sering kali menyalurkan kemarahan dengan mengkritik tingkah laku yang lain sehingga orang lain merasa sakit hati dengan mengucapkan kata-kata kasar yang berlebihan disertai suara keras. Kelima, aspek spiritual, kepercayaan, nilai, dan moral mempengaruhi hubungan individu dengan lingkungan. Hal ini yang bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan yang dimanifestasikan dengan amoral dan rasa tidak berdosa.
Adapun diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan dibuktikan dengan curiga pada orang lain. Berikut rencana tindakan keperawatan. Pertama, ada membina hubungan saling percaya. Dan kedua, ada diskusi bersama pasien penyebab perilaku kekerasan pada saat ini dan yang lalu. Berikut, latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara sosial atau verbal. Selanjutnya, latih mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Selanjutnya, latih mengontrol perilaku kekerasan dengan patuh minum obat. Adapun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan, yang pertama, pasien adalah membina hubungan saling percaya. Kedua, latih mengontrol perilaku pasien secara fisik. Strategi pelaksanaan yang ketiga yaitu latih mengontrol perilaku kekerasan secara sosial dan verbal. Strategi pelaksanaan yang keempat ialah latih mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Strategi pelaksanaan yang kelima ialah latih mengontrol perilaku kekerasan dengan obat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.